Fibonacci adalah salah satu tools terpenting yang dapat digunakan dalam trading. Bagaimana cara menggunakannya? Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita akan masuk ke Forex Series lagi. Dan pada Forex Series kali ini gue akan bahas satu materi yang sangat penting, yaitu adalah Fibonacci. Oke? Tapi sebelum itu gue mau ngingetin lagi buat teman-teman yang belum punya broker, teman-teman bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya ada di bawah di description. Teman-teman bisa klik di situ, daftar dan juga melakukan deposit dengan menggunakan kode promo sehingga teman-teman bisa dapat bonus deposit 100% teman-teman. Oke? Oke, hari ini kita akan masuk ke materi, yaitu Fibonacci ya. Seperti tadi gue bilang di awal video, apa itu Fibonacci ya? Jadi Fibonacci itu analoginya sama seperti kalau misalnya di kontraktor atau di tukang bangunan gitu ya. Mereka kalau mau bangun rumah atau mau bangun gedung gitu ya, mereka pasti butuh yang namanya meteran ya. Nah, dalam trading pun kita butuh meteran. Meterannya di sini meteran di sini itu adalah Fibonacci tools itu, oke? Sebenarnya Fibonacci itu kaitannya dengan bilangan dan juga dengan rasio ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di yang mempelajari musik mungkin pernah dengar rasio Fibonacci ya, dan di DKV mungkin ya, di desain grafis dan juga di sipil gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar rasio Fibonacci atau yang teman-teman sering dengar mungkin golden ratio ya. Jadi itu adalah rasio yang dianggap harmonik ya, sempurna seperti itu. Nah, di dalam trading ini kita kan sebenarnya pergerakan harga itu cenderung geometrik teman-teman ya, dan sehingga kita butuh salah satu alat ukur, dan alat ukur yang bisa membantu kita itu namanya Fibonacci ini. Makanya kalau teman-teman bisa lihat di video-video sebelum sebelum ini gitu ya, di video-video saya sebelumnya, itu saya banyak menggunakan angka-angka Fibo ya, seperti yang ada di exponential moving average saya menggunakan 21 gitu ya, 34 ya, terus 89, itu semuanya rasio bilangannya angka-angka Fibonacci. Nah, gimana cara mendapatkan angka-angka Fibo ini ya? Sebenarnya untuk mendapatkan angka-angka Fibo ini itu ada perhitungannya ya, ada namanya deret Fibonacci seperti itu. Jadi deret Fibonacci itu dimulai dari angka 1 ya. Jadi 1 terus kemudian 1. Nah, kenapa 1 sesudahnya 1? Karena 1 yang kedua ini itu muncul dari penjumlahan antara 0 ditambah 1 ya. Nolnya ini nggak disebut gitu. Jadi 0 ditambah 1 jadi hasilnya 1 ya. Makanya habis dari 1 kemudian 2 ya. 2 ini dari 1 ditambah 1. Jadi deret Fibonacci itu adalah penjumlahan dari kedua angka sebelumnya gitu. Jadi deretnya itu ada 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 5 gitu ya, dan seterusnya. Teman-teman bisa hitung. Dan kalau misalnya teman-teman mau lebih jelas tentang deret Fibonacci, teman-teman bisa googling ya. Di situ banyak yang membahas tentang deret Fibonacci dan juga golden ratio. Nah, sekarang bagaimana caranya menggunakannya di dalam trading ya. Secara fungsi ya, itu Fibonacci tools itu saya gunakan untuk mencari namanya harmonic support resistance. Oke, jadi harmonic support resistance itu apa, segala macam nanti saya akan jelaskan lebih jauh ketika sudah ada di monitor. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari sekarang kita langsung ke monitor. Yuk kita ke monitor, teman-teman. Halo teman-teman, kita sekarang sudah ada di monitor teman-teman ya. Sekarang saya sudah ada di MetaTrader 4 dari OctaFX ya. Seperti yang tadi saya bilang di awal video, saya akan bahas tentang Fibonacci tools teman-teman ya. Kenapa saya harus bahas ini ya, karena ini merupakan tools yang sangat penting, dan Fibonacci tools ini selalu menjadi salah satu toolset saya ya dalam bertrading ya. Jadi di dalam saya mengambil keputusan, dalam saya analisa, saya selalu menggunakan Fibonacci di dalamnya. Oke. Oleh karena itu saya merasa ini saya harus perlu sharing ya. Jadi sebenarnya apa sih Fibo itu ya? Itu kalau di dalam kehidupan biasa ya, kehidupan general, Fibonacci itu sebenarnya banyak dipakai di berbagai bidang ya teman-teman ya. Bisa dipakai di desain grafis, bisa dipakai di musik ya, bisa dipakai di teknik sipil dan lain-lain. Itu mereka banyak ya. Bahkan di alam pun ya, di nature pun itu banyak angka-angka Fibonacci yang ada gitu ya. Jadi seperti kalau misalnya kita lihat itu ulir di dalam batang kayu, itu juga merupakan angka Fibonacci. Jadi sebenarnya Fibonacci ini bisa dibilang itu adalah the golden ratio gitu. Jadi rasio yang sangat harmonik ya, yang dipercaya itu adalah merupakan titik keseimbangan, oke. Dan the golden ratio-nya ini pun itu kalau teman-teman pernah dengar itu sering dilambangkan atau sering diterjemahkan ke dalam angka itu adalah 61,8%, oke. Jadi sekitar 62% lah ya kalau dibuletin. Itu dibilang the golden ratio. Jadi itu adalah
dipercaya bahwa rasio 61,8% itu adalah rasio harmonik ya teman-teman ya. Oleh karena itu, karena di trading di forex ini, di chart ini, harga ini bergerak secara geometrik juga teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan Fibonacci tools ini untuk menganalisa gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa lihat sendiri keajaiban dari si Fibonacci ini tuh apa sih sebenarnya, kenapa dia bisa seperti itu. Oke, sekarang saya mulai dulu dari cara menggambar Fibonacci itu bagaimana ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal di MetaTrader ini ada di bagian atas ini ya, ini teman-teman bisa lihat nih ada draw Fibonacci retracement. Ini yang teman-teman klik toolsnya. Kalau teman-teman nggak menemukan di atas ini, teman-teman bisa ke tools ini teman-teman, ke insert teman-teman ya, ke insert. Terus teman-teman ke bagian Fibonacci, terus teman-teman pilih yang namanya retracement. Oke, teman-teman klik itu. Nah teman-teman tinggal tarik ya. Tariknya ini juga nggak sembarangan ya. Tariknya itu kalau misalnya teman-teman mau cari dia itu secondary reactionnya itu dari bullish ke bearish ya teman-teman, tariknya dari bawah nih teman-teman. Ini saya kasih contoh aja ya gambar, nanti saya jelasin lebih dalam. Nah ini saya tarik gambar seperti ini aja ya, seperti ini dari low-nya ke high-nya misalnya. Nah ini dia akan muncul angka-angka ini teman-teman ya, 0, 23,6, 38,2, 50, 618, 886 dan sebagainya. Nah ini angka-angka ini atau rasio-rasio ini didapat dari angka-angka Fibo teman-teman, atau bisa dibilang ini sebenarnya adalah rasio dari Fibonacci-nya itu sendiri. Oke. Nah ini semua rasio ini bisa diedit ya. Cara editnya teman-teman klik 2 kali ya, teman-teman ke Fibo Properties. Terus teman-teman bisa ganti-ganti atau teman-teman bisa nambahin rasio-rasionya sendiri gitu ya. Jadi kalau saya biasanya ini 23,6 saya nggak pakai, jadi saya delete aja. Oke. Terus 0 saya pakai, 38,2 ini 0,382 saya pakai, jadi saya biarin. 0,5 saya pakai, 0,618 618 saya pakai ya. 100 saya pakai, sekian. Nah 886 saya pakai, 2 saya pakai gitu ya. Dan ini ada yang saya mau tambahin lagi, yaitu adalah 78,6 ya. Jadi saya tambahin di sini 0,786. Oke. Terus di deskripsinya saya tulis 78,6. Oke, dan di sini saya mau add lagi satu lagi, yaitu yang saya pakai itu adalah 0,705. Oke, ini yang saya pakai juga 70,5. Oke, ini saya add. Ini saya klik ketika saya klik OK teman-teman, dia akan muncul tambahannya nih teman-teman. Nah, dia akan muncul 705 dan 786. Ini adalah rasio-rasio yang saya pakai teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh di copy juga, boleh diingetin, terserah. Jadi saya pakai 0, 38,2, 50, 618, 75, 78,6, 88,6 dan 100. Ini untuk internal retracement. Oke. Jadi gini, di Fibonacci itu ada dua teman-teman ya. Ada yang internal retracement, ada yang external retracement. Oke. Nah, terus fungsinya apa Bang? Bedanya apa yang internal retracement dan external retracement gitu ya. Untuk internal retracement itu kita untuk mencari yang namanya kepala cangkul teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini ada badan, terus dia bergerak turun ya. Misalnya yang sebelah kanan ini belum terjadi apa-apa ya. Bentar ya, saya kasih contoh biar lebih jelas. Yang sedang mau jadi aja ya. Nah ini aja deh saya kasih contoh ya. Nah ini misalnya kan dia bergeraknya naik ya teman-teman di Aussie New Zealand M30. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini harganya lagi bergerak naik gitu ya. Terus dia turun kan ya, dia turun nih retracement. Nah ini kan badan cangkulnya yang ini nih teman-teman ya, yang badannya panjang ini. Dan kepala cangkulnya atau secondary reactionnya itu yang pas dia koreksi ke bawah ini teman-teman. Nah pada saat teman-teman mau cari yang namanya koreksi atau secondary reaction ini ya, mau cari dia berhentinya sampai mana ya, itu kita menggunakan Fibonacci retracement yang internal tadi ya. Jadi caranya teman-teman klik tadi di sini ya. Terus teman-teman tarik dari swing low yang badan cangkul yang sebelumnya ini ya, yang di sini. Teman-teman tarik patokannya dari sini. Teman-teman tahan terus kemudian tarik ke high-nya teman-teman. Oke, ke teman-teman ke high-nya di sini. Nah, ini gunanya untuk apa? Dia gunanya untuk mencari kapan kira-kira dia ini berhenti ya. Berhenti dan kemudian dia balik lagi ke atas seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang the magic of Fibonacci itu apa gitu ya. Sekarang ya gini teman-teman, kalau misalnya dia sedang trending seperti ini kemungkinan besar dia retrace-nya itu hanya ke crown areanya ya. Crown areanya itu di mana? Yaitu adalah area dari 38,2 ke 618. Itu saya bilang crown area. Jadi saya kasih gambar seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman begitu gambar Fibonacci-nya, teman-teman garisin seperti ini areanya. Nah, jadi kalau misalnya harga masuk ke biru-biru dan dia sudah bikin rejection dan bikin swing untuk
apa namanya kembali balik ke atas gitu ya, bikin swing low di sini, teman-teman bisa siap-siap untuk entry. Ya, ini teman-teman perhatiin ya. Ini begitu dia kena area biru ini dia membal ke atas gitu, teman-teman. Itu yang namanya mencari kepala cangkul ya. Di sini contohnya di sebelumnya teman-teman ya, di cycle sebelumnya ya. Ini juga dari badannya, terus jadi mau cari berhentinya kapan kepalanya ya. Ini kita juga bisa pakai Fibonacci dari bawah sini teman-teman ya. Sebentar, ini saya hapus dulu biar teman-teman nggak bingung ya. Di sini misalnya kita mau cari yang retracement ini berhentinya sampai mana ya. Ini tinggal kita tarik dari bawah sini ya, dari daerah. Oke, ini yang punya dia. Oke, dari sini kita tarik ke sini ya teman-teman ya. Nah, tarik ke sini ya teman-teman, gambarin lagi crown areanya. Jangan lihat dulu dia berhenti mana. Crown area 38 sampai 61. Teman-teman langsung gambar seret gini ya. Nah, teman-teman lihat ya, pas dia kena ke area ini ya, terutama pas kena 618-nya dia mantul ke atas. Oke. Jadi saya nggak ini adalah bukti kalau misalnya Fibonacci itu powerful sekali teman-teman ya. Hanya dengan seperti itu teman-teman bisa taunya dia berhenti itu kapan gitu ya. Oke, itu tadi yang bullish teman-teman ya. Kalau mau cari kepala cangkul untuk bullish. Kalau yang bearish gimana bang? Sama ya yang bearish ya. Kalau yang bearish itu ya teman-teman tinggal tarik aja garisnya juga sama ya. Jadi teman-teman tinggal dari sini misalnya teman-teman mau cari kepala cangkul di sini berhentinya di mana nih ya, yang ini ya. Teman-teman tinggal tarik dari swing high-nya ke swing low-nya dia. Oke. Sudah itu teman-teman gambar. Oke, gambar seperti ini. Dari 38 sampai 61-nya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ya kan 38 sampai 61-nya itu di daerah sini. Nah, begitu dia kena ke area ini teman-teman ya, lihat ya. Begitu dia balik dia ke atas naik masuk ke area sini kena 618-nya dia mantul teman-teman ke bawah lagi. Oke. Jadi itulah penggunaan internal retracement. Ini namanya internal retracement ya. Jadi internal retracement itu digunakan untuk mencari kepala cangkulnya ini berhentinya di mana ya, atau secondary reactionnya ini berhentinya di mana. Jadi ini sangat berguna sekali ya kalau teman-teman mau entry pada saat market yang lagi trending ya. Umpamanya seperti sekarang ini teman-teman ya. Ini teman-teman dia sudah naik sekarang sini ya. Ini sekarang dia pas naik ke sini ya, teman-teman perhatiin ini kenapa dia ada reaksi di sini. Teman-teman bisa cek. Kalau teman-teman tarik Fibo dari sini ke sini, oke. Ya, terus teman-teman gambarin ya, ini shape-nya lagi 32 sampai 61 sini teman-teman ya. Nah, sini ya. Teman-teman bisa lihat dia kenapa dia ada reaksi karena dia kena di 618-nya Fibo gitu. Jadi angka Fibo 618 ini tadi saya bilang golden ratio ini sangat powerful teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa kira-kira nih berhentinya di mana gitu harganya ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang internal retracement. Sekarang saya mau bicara yang external retracement, itu fungsinya gimana, Bang? Kalau yang external retracement itu kita cari untuk yang harmonic resistance ya teman-teman ya, atau harmonic support juga bisa ya, sama aja. Nah contohnya gimana? Contohnya seperti ini teman-teman ya. Kita pengen tahu nih kalau misalnya, ntar ya saya kasih contoh yang benar-benar bisa kita pakai ya. Yang benar-benar kita bisa pakai sebentar. Nah ini contoh yang bagus ya teman-teman ya. Jadi gini. Ini kita lihat ya teman-teman ya, pada saat dia bergerak ke atas ya, terus dia ini kan trennya masih sebenarnya masih bearish ya teman-teman ya, secara bearishnya tuh bearish yang weak ya teman-teman ya. Ini kita lihat ya, pada saat dia ke atas dan dia turun, dia menembus low sebelumnya nih teman-teman ya, harganya ini menembus low sebelumnya. Nah ini kita udah bingung nih, ini kapan berhentinya, dia mau turun sampai kapan ibaratnya ya. Nah kalau misalnya kita pakai yang namanya classic support resistance ya, ini kan kita bisa bilang aja, oh ya ini tunggu aja sampai sini nih, sampai daerah supportnya dia bakal berhenti ke sini karena di sebelumnya ini sudah ada historinya gitu. Nah sekarang gimana caranya kalau di sebelumnya tuh nggak ada historinya gitu, atau dia di low yang new low gitu, yang baru, yang sebelah kirinya belum ada sejarah harganya, itu gimana caranya, cara nentuin dia berhenti di mana? Nah itu bisa pakai yang namanya Fibonacci external retracement. Oke. Caranya sama, teman-teman tinggal gambar ya Fibonacci ini, terus teman-teman tinggal tarik dari low ke high-nya lagi gitu ya. Teman-teman tinggal tarik dari low ke high-nya lagi. Oke. Nah, terus teman-teman tinggal tambahin di sini ya. Itu adalah satu titik di sini teman-teman tinggal tambahin 1.272. Oke. 127,2. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah seperti itu ya. Jadi, begitu dia external retracement ya di sini. Teman-teman jangan lihat yang 30, 38, 50, 618 ini enggak usah dilihat lagi kalau eksternal. Kalau eksternal itu teman-teman lihatnya ini teman-teman ya, yang di atas 100. Jadi
127,2, 1618, 200 sama 2618. Ini 4 angka ini teman-teman lihat ya. Biasanya dia tuh di setiap station ini dia akan ada reaksi ya. Seperti teman-teman lihat ini di dalam GBP CHF M30 ini saya nggak pilih-pilih, semuanya rata, saya cuma asal pilih doang ya. Tetapi teman-teman bisa lihat ketika dia kena 127,2-nya dia mantul teman-teman, minimal dia ada reaksi gitu ya. Nah, ini yang namanya harmonic support atau harmonic resistance. Kalau dalam kasus ini adalah harmonic support karena dia 127,2-nya itu di bawah teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman cari harmonic resistance nanti sama aja caranya. Nanti tinggal ditariknya dari high ke low-nya, nanti dia timbulnya di atas gitu teman-teman ya. Jadi untuk Fibonacci ini sangat penting teman-teman nih, kalau teman-teman bisa perhatikan ya. Ini untuk yang eksternal itu kita perhatiinnya kebetulan di sini di 127,2 dia sudah membal. Ada kalanya dia kalau misalnya agak kencang turunnya, dia mostly akan berhenti di 161,8 seperti itu ya. Jadi itu untuk menentukan yang namanya harmonic support atau resistance, atau resistance yang kita belum ada sebelah kirinya atau belum ada history harganya gitu ya. Jadi kita nggak bisa menentukan classic support resistance-nya di mana. Itu akan terjadi kalau di kasus-kasus seperti new high atau new low. Jadi harga mencapai level low baru atau mencapai level high baru yang belum terjamah sebelumnya gitu ya. Jadi sebelah kirinya belum ada historinya seperti itu. Ini sangat penting teman-teman ya Fibonacci. Oleh karena itu teman-teman harus benar-benar bisa pahamin ya, benar-benar bisa pakai ya. Sekali lagi saya kasih contoh ya untuk yang eksternal biar lebih jelas. Oke, untuk eksternal saya coba lagi kasih satu contoh ya. Nah ini aja deh ya. Misalnya gini, ini dia sedang bergerak turun, terus dia mulai mau bikin badannya ya. Kita mau tahu nih dia pas naik ini berhentinya sampai kapan ya. Tapi kita cuma bisa tahu dari informasi candle yang turun ini ya, tren kecil yang turun ini. Kita tinggal tarik aja dari atas ke bawah nih teman-teman, dari atas di sini sampai ke low-nya. Pokoknya kuncinya tarik dari swing high ke swing low atau dari swing low ke swing high. Sudah itu aja sih kuncinya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Pada saat dia berjalan ya, terus mendekati level 127,2, teman-teman lihat apa yang terjadi reaksinya. Dia keluar, terus dia balik lagi nggak bisa tembus, naik lagi sedikit nggak bisa balik lagi, dan akhirnya dia terakhir di tes 3 kali ini nggak bisa tembus juga dan dia kembali ke bawah. Oleh karena itu tadi saya bilang 1272, 1618, 200 adalah angka-angka yang harus teman-teman ingat ya. Itu untuk yang harmonic support dan resistance-nya ya teman-teman ya. Itu jadi banyak ya. Jadi ini saya teman-teman kalau pilih apapun ya, ini kalau misalnya kasih dimanapun gitu ya, misalnya seperti ini dari high-nya saya tarik ke low-nya gitu ya, ke sini ya teman-teman ya. Ini kalau digambarin ini juga sama teman-teman ya. Jadi di 38 di apa namanya di 38 sampai 62 ya. Sorry sebentar saya gambarin. Di 38,2 sampai ke 618-nya ini saya gambar sebentar. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi lihat ya, pada saat dia turun dan pada saat dia naik lagi, itu gak jauh-jauh dari level ini teman-teman ya. Nah, kenapa saya bikin 70,5 ini? Karena 70,5 ini di forex dan di gold ini juga cukup oke. Jadi teman-teman lihat ya, begitu dia kena 70,05 dia mantul lagi ke bawah, seperti itu ya. Jadi ini adalah rasio-rasio yang saya gunakan ya. Kalau misalnya teman-teman mau copy silahkan ya. Kalau misalnya teman-teman punya rasio sendiri ya boleh-boleh aja, kalau selama itu sudah teman-teman riset dan valid ya. Oke. Jadi itu tentang Fibonacci ya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Saya langsung coba praktekkan aja nih teman-teman ya. Saya praktekkan sekarang langsung di live trade-nya. Saya coba cari di pair gold. Oke. Kita lihat ya di sini, kita tarik Fibo. Oke. Nah, di sini 618-nya ya. 70,5-nya di sini. Mungkin sekarang belum ya, belum sampai kalau di gold, jadi saya belum entry dulu. Apalagi ya. Sebentar saya cari dulu marketnya ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya untuk pakai Fibo itu kita harus cari yang benar-benar sesuai dengan rasionya ya. Kalau misalnya kita nggak sesuai rasionya jangan dipaksain ya gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai rasio kita nggak boleh paksakan untuk entry. Sekali lagi ya, Fibo itu hanya untuk untuk rasio-rasio yang sudah
tertulis gitu ya, yang sudah di memang rasio Fibonacci ya. Kalau misalnya belum sampai jangan dipaksain, maksudnya seperti itu. Oke, ini marketnya belum ada yang oke, belum ada yang kira-kira kena. Nah, ini saya coba ya, coba kita lihat di sini, saya tarik eksternalnya. Nah, ini sedikit lagi sebenarnya kena ya, 618 ya di daerah sini ya. Tapi ini belum ada yang pas banget gitu ya. Harusnya ada dong satu gitu ya. Apakah ini ya? Ini kalau kita lihat apakah di 61618-nya? Oh, sedikit lagi ya, sedikit lagi dia kena ya. 61161,8-nya. Belum juga ya, ini belum juga, Kanada belum. Ini ya, kalau yang ini kita lihat internal retracement-nya masih belum kena 38-nya ya, masih belum. Ini juga. Jadi inilah kalau trading tuh mesti sabar ya teman-teman ya, untuk mencari posisi kita mesti sabar ya. Untuk cari posisi kita mesti agak sabar nih teman-teman. Saya coba cari di time frame yang agak besar ya. Sorry. Oke. Kalau gitu saya coba cari di time frame kecil. Gimana di time frame kecil ya? Oke. Ya, sekarang kita coba ini ya. Ini apakah ini sudah ya? Kita coba cek ya, 618. Nah, ini mungkin bisa jadi contoh ya teman-teman ya. Ini saya lihat ya, ini ada di New Zealand USD M15 teman-teman ya. Ini kita lihat ya di area ininya 38 sampai ke 61-nya dia sudah ada di area ini, dan dia sudah cukup sudah masuk dalam area, dan dia harga sedang bergejolak ya. Sekarang kita coba aja ya teman-teman ya, untuk entry nggak ada salahnya ya. Kita coba saya coba 0,1 ya. Sorry, 0,1 saya coba untuk buy teman-teman. Tentunya saya cobanya untuk buy ya. Coba untuk buy ya, dan saya coba untuk TP-nya itu pendek aja teman-teman, karena ini saya cuma buat contoh ya. Di sini, dan SL-nya saya taruh di bawah. Oke. Sampai sini dan sampai sinilah kira-kira ya. Oke, sampai di atas itu. Nah, oke teman-teman ya, ini posisinya ya. Kenapa saya ambil posisi sini? Alasannya simple ya. Ini karena saya pakai Fibonacci aja ya. Saya ini untuk ngasih tahu teman-teman fungsi dari Fibo ini sepowerful apa sih sebenarnya ya. Jadi ketika saya tarik dari low yang di sini ke atas, oke, dan dia berhenti di 38 dan 61-nya, di area crown areanya ini. Saya coba untuk entry karena saya lihat di sini sudah ada rejection juga gitu ya di area ini ya, dan juga walaupun secara trennya ini masih nggak jelas ya, ini mau kemana saya nggak lihat di tren besarnya ya. Oh, di tren besarnya pun dia masih sideways, nggak kemana-mana ya, jadi ya nggak ada salahnya kita coba untuk buy kecil ya. Jadi di sini saya coba untuk semi scalping ya, saya nggak ambil terlalu lama, terlalu besar. Saya hanya ambil di M15 sekitar berapa pips nih ya, sekitar 145 pips, cuma buat nunjukin teman-teman gimana powerfulnya si crown area dari Fibonacci ini. Oke teman-teman, sekarang kita tunggu hasilnya, nanti kita update lagi. Oke teman-teman, kita sudah kembali ke chart lagi ya. Sekarang ini saya mau update lagi tentang posisi yang tadi saya ambil teman-teman ya, di NZD USD M15. Teman-teman bisa lihat ya, jadi harganya sudah jalan, sudah mantul, sudah keluar dari area crown-nya 38 sampai 61, sudah keluar, sudah jalan ke atas. Dan ya semoga dia bisa sampai ke TP-nya teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman ya cara menggunakan Fibonacci ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, Fibonacci ini adalah suatu tools yang sangat penting, sehingga teman-teman harus ulang-ulang terus video ini, dan teman-teman bisa mengerti cara menggunakan Fibonacci. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa diskusikan di grup yang sudah saya buat di Discord, yang linknya saya taruh di bawah teman-teman ya. Teman-teman bisa join di sana, bisa tanya-tanya juga. Oke teman-teman, itu dulu teman-teman untuk materi Fibonacci kali ini. Sekarang kita kembali lagi ke kamera. Ya, itu ya teman-teman tentang Fibonacci. Jadi buat teman-teman yang belum tahu fungsi Fibonacci, teman-teman bisa belajar juga ya. Jadi Fibonacci itu saya biasa gunakan untuk mencari harmonic support dan resistance ya. Dan juga tadi saya juga sudah jelaskan di monitor bagaimana cara menggunakannya dalam trading. Oke teman-teman.
Saya juga mau ingetin lagi sekali lagi buat teman-teman yang belum punya broker, teman-teman bisa cek OktaFX, linknya ada di bawah di description ya. Dan juga teman-teman bisa daftar dan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan 100% bonus deposit. Oke teman-teman, sekali lagi thank you teman-teman buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau teman-teman suka dengan video-video yang ada di channel ini. Dan juga teman-teman bisa komen juga ya kalau misalnya ada kekurangan dari video ini. Dan juga untuk bahasan kedepannya mau request apa juga teman-teman bisa komen di bawah. Oke teman-teman, sekali lagi thank you teman-teman buat yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.